Halo, selamat datang di video segmen 2 dari modul 7, interferensi dan difraksi pada celah jamak. Saya, MC Ivan Kurniawan, sebagai salah satu penanggung jawab dari modul ini, akan menjelaskan sekarang alat dan bahan apa saja yang akan kita butuhkan, serta setup alat, dan juga bagaimana kita akan mengumpulkan data kita. Sekarang kita akan membicarakan alat dan bahan dari modul 7. Pertama, kita membutuhkan suatu sumber cahaya koheren, yakni sebuah laser. Kemudian, kita akan membutuhkan celah-celah yang akan kita gunakan. Jenis celah pertama adalah celah ganda yang terdapat pada alat ini. Perhatikan bahwa di sini ada 3 set celah yang masing-masingnya memiliki celah ganda. Kemudian, kita juga akan membutuhkan jenis celah jamak, yang mana ada pada alat ini. Terdapat 4 set celah jamak yang masing-masing setnya bisa memiliki lebih dari 2 celah. Selain itu, kita juga membutuhkan dudukan, yang mana akan kita gunakan untuk memasangkan alat-alat ini nantinya pada rel. Lalu tentunya kita membutuhkan suatu layar dan tentunya millimeter block juga yang dapat dilihat di belakang sini yang nanti kita gunakan untuk mencatatkan jarak antar terang. Untuk percobaan 1 dan 2 sebenarnya cukup itu saja. Namun kita juga akan melakukan percobaan ketiga yang mana kita akan membutuhkan sensor alpha CCD yang terlihat tadi. Di sini, kita akan menembakkan laser pada sensor, dan nantinya sensor ini akan menanggap dan menunjukkan intensitasnya di laptop atau PC kita. Tentunya, laser yang ditembakkan bisa jadi terlalu kuat. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu polarisator atau filter untuk mengurangi intensitas dari laser tersebut. Itu saja alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk praktikum modul 7 ini. Baiklah, di sini saya sudah melakukan setup alat, di mana laser kita sudah diletakkan pada bagian ujung dari rel ini, dan lalu di sana terdapat layar dan millimeter block, yang nantinya akan menjadi tempat di mana berkas cahaya akan jatuh. Lalu, perhatikan juga di belakang rel ini terdapat sebuah meteran, yang nanti dapat digunakan untuk mengukur jarak antara celah dengan layar. Mari kita masuk ke percobaan 1. Percobaan 1 ini, kita akan menggunakan interferensi dan difraksi pada celah jamak, dan di sini inilah yang akan kita gunakan. Perhatikan juga bahwa alat celah ini sudah saya letakkan atau pasangkan pada dudukan-dudukannya untuk nanti dipasangkan pada rel. Percobaan 1 dengan celah jamak ini ternyata akan memiliki 2 skenario berbeda. Skenario pertama adalah di mana kita akan memvariasikan jenis atau set celah yang kita gunakan pada alat celah ganda. Ingat bahwa pada alat ini terdapat 3 set celah ganda, dan itulah yang kita akan variasikan dengan jarak antara celah dan layar itu tetap. Ingat bahwa jarak antara celah dan layar adalah L, dan di sini kita tetapkan L-nya. Namun kita juga memiliki skenario kedua, di mana kita melakukan kebalikannya. Kita akan menggunakan 1 celah ganda saja, salah satunya saja kita buat tetap, namun untuk 3 variasi jarak antara celah dengan layar, misal pada 75 cm, 100 cm, dan juga 150 cm. Itulah bagian dari percobaan 1. Percobaan 1 skenario 1 dimulai dengan meletakkan celah jamak pada rel. Di sini saya menetapkan bahwa jarak antara celah dengan layar adalah 175 cm. Kemudian setelah tinggi antara laser dengan celah sudah tepat, nyalakanlah laser. Kemudian pastikan bahwa laser menembakkan lasernya kepada salah satu celah. Di sini saya pilih celah paling kiri terlebih dahulu. Lalu, setelah dilihat bahwa terbentuk suatu pola pada layar, silahkan lihat layar tersebut. Perhatikan bahwa setelah menembakkan laser melalui celah, terbentuk pola. Pertama, carilah titik paling terang, yakni yang ini, lalu tandai pada bagian pusatnya. Kemudian, tandai orde-orde titik terang berikutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, hitunglah jarak antara titik pusat atau terang pusat dengan terang-terang lainnya yang di sebelah kanannya. Kemudian, untuk variasi kedua dari percobaan 1 skenario 1, silakan tembakan laser pada celah yang lainnya. Di sini saya milih celah yang kedua, yakni celah yang berada di tengah. Kemudian, setelah terbentuk pola, kembalilah pada layar dan lakukanlah pengukuran kembali. Lakukan hal yang sama untuk celah yang ketiga. Lalu catatkanlah hasilnya.
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan percobaan 1 skenario 2. Di sini, kita akan menerapkan satu celah saja, namun kita akan menggunakan beberapa jarak antar layar dengan celah. Misalnya, di sini saya menetapkan akan menggunakan celah kedua yang ada pada alat ini. Kemudian, untuk variasi pertama, saya tetapkan celah berada pada 150 cm terhadap layar. Arahkan kembali laser agar berada pada celah yang kalian pilih. Kemudian, lakukan perhitungan yang sama seperti yang telah kita lakukan pada percobaan 1 skenario 1. Lalu, lanjutkan lagi dengan variasi berikutnya, misalnya di 100 cm. Arahkan kembali laser agar mengenai celah yang benar, dan ulangi langkah-langkah sebelumnya. Variasi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk percobaan 2, yakni interferensi dan difraksi pada celah jamak, kita akan menggunakan jenis celah jamak. Pasangkan alat yang memiliki celah jamak pada rel. Di sini saya tetapkan jaraknya adalah 175 cm. Kemudian setelah tinggi dari celah dan tinggi dari laser sudah sama, maka nyalakan laser. Setelah laser dinyalakan, tembakan laser pada salah satu celah yang terdapat pada alat ini. Di sini saya memilih celah paling kiri terlebih dahulu. Nantinya akan terbentuk suatu pola pada layar. Dan pola ini harus diamati. Setelah menembakkan laser pada celah jamak, terlihat bahwa terbentuk suatu pola. Pada pola ini, perhatikan bahwa terdapat terang pusat, lalu ada terang-terang yang tidak terlalu terang atau redup, begitu ya. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan terang atau titik yang lebih terang. Nah, kita harus menghitung terang sekunder, yakni titik-titik yang lebih redup di antara titik-titik yang lebih terang. Di sini perhatikan bahwa terang sekunder ada 2, maka dari itu catatkanlah 2. Kemudian, setelah menghitung terang sekunder yang ada pada variasi pertama, pindahkan laser pada celah-celah berikutnya, misalnya celah kedua, lalu perhatikan kembali jumlah terang sekunder yang ada pada layar. Lakukan hal yang sama untuk celah-celah berikutnya, yakni celah ketiga dan juga celah keempat. Dan itu menandakan akhir dari percobaan 2. Percobaan 3 ini berjudul percobaan interferensi dan difraksi pada celah jamak dan celah ganda menggunakan sensor array CCD, yakni yang kita dapat lihat di sini. Nah, pastikan nantinya ketika menembakkan laser melalui salah satu celah ganda maupun jamak, Anda dapat menggunakan polarisator dan juga Anda harus memastikan bahwa laser jatuh tepat pada sensor, pada slot yang terlihat pada bagian ini. Mari kita lihat bagaimana kita melakukan percobaan ini. Untuk percobaan 3, praktikan tidak perlu mencatatkan data apapun, dan kita juga tidak akan melihat data apapun di sini. Di sini kita hanya akan melihat grafik intensitas yang diterima oleh sensor alpha CCD yang nantinya kita juga bisa amati pada laptop atau PC. Nah, pada kasus ini, laser tetap ditembakkan pada celah yang sama, yakni celah jamak ataupun celah ganda, dan di sini kita dapat menggunakan yang kita sebut dengan filter atau polarisator. Nantinya ini berguna untuk mereduksi intensitas dari laser, agar nanti grafik yang muncul pada PC atau laptop tidak terlalu tinggi, sehingga kita dapat mengamatinya dengan baik. Akan tetapi dalam kasus ini, intensitas laser sudah tidak terlalu tinggi, sehingga kita tidak membutuhkan filter atau polarisator ini saat ini. Nah, untuk pertamanya, saya akan mencoba untuk menggunakan celah ganda terlebih dahulu. Seperti biasa, tembakanlah laser pada celah ganda, lalu pastikan bahwa pola ini jatuh tepat pada sensor. Kemudian, mari kita lihat hasilnya. Setelah menekan tombol Continuous Acquisition pada aplikasi Alphalas dan menembakkan laser melalui celah ganda menuju sensor array CCD, kita dapat lihat suatu grafik ini yang melambangkan intensitas. Terlihat bahwa terdapat beberapa gundukan-gundukan intensitas yang berbeda-beda. Dan pada kasus ini, di sini kecil, tambah besar, dan seterusnya. Nah, kita dapat menduga bahwa titik ini adalah titik di mana terang pusat berada. Lalu ini adalah terang orde pertama, orde kedua, orde ketiga, dan seterusnya. Inilah yang dapat ditunjukkan oleh aplikasi Alphalas beserta dengan sensornya. Hanya untuk membuktikan bahwa memang inilah pola yang terbentuk. Kemudian, lakukan hal yang sama, di mana kita mengganti celah dengan celah jamak. Tembakkanlah laser ke salah satu celahnya, lalu pastikan bahwa hasilnya jatuh ke dalam sensor. Setelah sudah pasti dan Anda dapat melihat bahwa sensor sudah mendeteksi intensitasnya, lihatlah hasil pada PC. Setelah menekan tombol Continuous Acquisition pada Alphalas, kita dapat melihat suatu grafik yang melambangkan intensitas dari
laser yang masuk dalam sensor array CCD. Perhatikan di sini bahwa terdapat suatu gunung besar atau intensitas yang cukup tinggi, diikuti dengan dua intensitas yang rendah, lalu diikuti lagi dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dua gundukan ini adalah terang sekunder, dan inilah yang akan ditunjukkan oleh alpha-LAS. Sekian penjelasan dari prosedur percobaan untuk modul 7, interferensi dan difraksi pada celah jamak. Terima kasih telah menonton.